Balik lagi sama gue Jonathan Leonarda, masih di channel kita. Jangan lupa like, subscribe, komen. Hari ini hari yang sangat menyenangkan buat gua di Frog Room version 2 yang sebenarnya belum jadi, tapi udah beberapa Dark Frog udah masuk. Ini lanjutan dari video yang waktu itu. Ada satu kabar yang sangat menyenangkan di mana Ufaga Fumilio Bastimentos gua yang di sini cebongnya sudah keluar kaki depan, yang sebentar lagi artinya dia bakalan menjadi frograt dan keluar dari genangan air di bromeliad. Buat yang baru nonton yang nggak tahu apa itu Bastimentos, kita lihat. Jadi di kandang nomor 2 ini ada Ufaga Fumilio Bastimentos. Kita lihat. Ini adalah mereka. Bastimentos punya karakter yang seperti ini. Orange, bawahnya putih, totol-totol hitam. Ini salah satu Ufaga family yang paling bagus, yang paling vibrant, yang paling punya karakter warna mencolok. Ini adalah dia. Mungkin agak susah kalau pakai kamera ini untuk mengambil footage si baby itu. Nanti kita akan pakai handphone karena spacingnya di sini kalau bisa dilihat kan kameranya nggak mungkin dong masuk ke sini. Jadi nanti gua akan ngambil pakai handphone untuk seperti ini. Set. Nanti kita akan kasih lihat seperti apa videonya. Bastimentos. Kita lihat lagi yang sudah mulai calling, sebentar, gue lihat tuh ya, di sini ada Ufaga Fumilio Colon. Gue akan observasi pakai handphone, kalau ada akan gue kasih tahu, gue lihat dulu. Jadi caranya ngecek itu karena si bromelnya di atas, gue tuh nggak bisa nengok begini, harus pakai handphone terus videonya begini. Ternyata belum ada. Jadi kadang-kadang gini. Kadang-kadang walaupun di handphone ini nggak dapat, dia tuh kadang-kadang nelor di bagian belakangnya juga. Untuk breeding mereka nih lebih harus apa ya? Teliti. Jadi gue banyakan sih gue biarin aja. Biarkan mereka berkembang. Nanti satu hari lu pasti lihat loh, kok Ufaga gue nambah. Selain kita mau udah pakai film kanister atau pakai mangkok-mangkok kecil, itu nanti kedepannya akan seperti itu. Sementara ini gue biarkan mereka natural. Kolon. Di sini Rambala. Jadi yang masuk ke sini baru 3. Kita lihat di Rambala apakah. Kasih lihat Rambalanya di sini sekalian. Lihat rambalannya sekalian gue melihat apakah ada telur-telur di rambala. So far nggak kelihatan. Apakah ini? Bukan. Ini agak-agak butek-butek kayak telur di sini. Tuh, bisa lihat tuh ya. Cuman gue nggak yakin apakah itu ada telurnya apa enggak. Jadi biarin aja, nggak banyak diganggu dulu. Nah, ini lampunya lagi mati 2. Ini coming soon ya, yang atas semuanya lagi on the way. Nanti akan penuh semuanya dan penuh sama catnya. Setelah ini selesai baru kita bikin lagi extension dari sini sampai mudah-mudahan 150 spesies dat di Indonesia. Gue mau update kecebong Antoni. Ada di sini. Tuh. Ada beberapa kecebong Antoni di sini, kita lihat. Nah. Antoni sudah mulai breeding di sini. Kadang-kadang gue suka gini nih, gue cabut aja lumut sedikit. Gue kasih ke mereka. Tuh. Jadi mereka suka makan lumut.
Kemudian atas lagi. Belum. Tadi kalau bisa dengar ada suara Ufaga lagi calling. Seperti biasa yang waktu itu, ini tanaman-tanaman yang gue persiapkan di sini. Ini ada macam-macam ya. Gue ada begonia, ada jewel orchid, ini moss dan lain-lain semua. Lagi dipersiapkan untuk dalam proses yang tercepat adalah di belakang kameramen. Nah, jadi wall sini, ini vivarium yang ukurannya 90, kesininya 90, ke atasnya 60, belakangnya 45. Ini gue baru skip, baru jadi hardscape-nya 3. Nanti setelah jadi semuanya, karena pompa sistem semua baru jalan, setelah jadi semuanya baru gue mulai planting, karena gue nggak mau sistem ini keputus-putus gitu loh, sistem pemistingnya apanya, biar semuanya jadi udah terangkai semua, saluran masuk air, pembuangan airnya udah masuk semua, baru gue mulai planting. Jadi cuma bikin hardscape simple hardscape-nya, cuman belum jadi ya. Nih masih dibikin begini aja, pakai logging kayu, dan gue suka banget konsepnya sebenarnya open space. Ini masih belum beres. Ini banyak vertikal yang kebuka begini, gue biarkan seperti itu. Nanti gue pakai moss substrate ke atasnya, karena ini planning yang di bagian-bagian sini gue mau pakai background magravia. Jadi magravianya gue biarkan menjalar ke atas, konsepnya berbeda lagi. Untuk breeding, gue suka dengan sistem open space seperti ini. Tidak, walaupun ambientnya nggak kerasa kayak hutan banget, tapi akses tangan gue ini gampang. Ketika misalkan gue taruh handicap di sini, nah, gue mau ngecek telur nih, tinggal gue cek. Gue mau taruh di sini, gampang. Ada kodok yang sakit, yang mati, akses gue ini gampang. Ketika gue mau bikin sedetail mungkin, itu lebih jelimet. Ini modelnya lebih branching ya, jadi berasa lebih ngejelimet di sini. Gue coba bikin ada ke sini. Ini baru sebuah hardscape, nanti lihat jadinya pasti gue update. Ada yang ke sini, ada yang ke sini. Karena untuk spesiesnya yang berbeda lagi. Jadi misalkan di sini gue buat si Tinctorius. Di sini gue nanti mau buat si Ufaga colony. Nanti yang di bawah nih beda lagi. Substrate yang gue pakai sama. Nah, gue mau ngomongin tentang substrate sedikit. Substrate yang awal-awal gue pakai bukan nggak bagus, atau substrate soil yang sifatnya soilnya tuh yang gampang menjadi kompos. Ketika kita nge-set substrate segini, ya, gue substrate misalkan gue set sekitar 5 cm. Dalam kurun waktu 1 tahun dia akan habis. Seperti layaknya kita nanam pot dalam bunga, yang lama-lama nanam bunga dalam pot, lama-lama dia habis nih, terkompos. Yang akhirnya habis, akhirnya akar terekspos. Jadi gue pakai substrate yang seperti ini. Ini penuh dengan mineral, jadi bukan substrate biasa. Lu bisa cek di Tokopedia juga ada, di Tokopedia. Tuh. Ini bukan batu, tapi tanah yang diberikan enrichment, yang diberikan makanan untuk si moss, tanaman dan lain-lain. Gitu. Ini konsep beda lagi. Kenapa dibikin seperti ini? Atasnya begitu, bawahnya begini. Jadi setiap pembuatan vivarium ini secara personal point of view gue, tidak ada yang jelek dan nggak ada yang paling bagus. Semuanya sama, nggak lebih nggak kurang dari hanya sebuah estetika dan selera. Ada yang suka temanya jungle vibe-nya turun-turun, ada yang suka open space, ada yang suka tertata rapi, ada yang suka natural. Jadi ya beda-beda. Ini gue kasih lihat, ini belum gue tanam, belum ada darnya. Nih, kalau gue suka moss. Yo, moss di bagian atas ini, lihat nih, udah betapa segernya tuh. Jadi ini semua masih akan terus berlanjut, masih panjang ceritanya. Project ini terkendala karena habisnya supply si vivarium ini. Tapi dalam minggu depan udah mulai masuk lagi, kita akan lanjutin lagi. Gua akan bikinin konten pembuatan vivarium secara simple, dibikinin sistem pembuangannya kayak gimana. Kita akan bikin lagi, kita akan kasih lihat pembuatan dari awal. Semua orang bisa bikin ini secara simple. Kalau yang malas ya bisa beli, tapi hobi
part of the hobby adalah membuat vivarium ini. Tuh. Kita dengar itu adalah Ufaga calling. Jadi mereka ini udah semua udah calling, tinggal masalah ready-nya kapan. Karena ketika jantan udah manggil, tinggal betinanya. Kalau betinanya ready, dia akan nyamperin jantannya dan ayo say, kita mojok. Misalkan seperti itu. Dan jantan akan menentukan nih, lu buang telurnya di sini, aku akan membuahi. Itu. Uniknya dalam Ufaga yang menjaga anaknya bukan jantan, terbalik dengan spesies yang lain, betina. Karena mamanya harus memberi makan kepada anak-anaknya. Jadi kecebongin dalam bromelia tadi, yang udah ada gambarnya tadi, itu gue secara pribadi tidak pernah kasih makan. Hanya kasih makan orang tuanya. Anak-anaknya ini hanya makan telur dari mamanya. Makanya mereka dalam genus Ufaga, pemakan telur. Semoga sharing dan update hari ini bermanfaat buat kita semua dan buat kalian semua, walaupun sedikit. Semoga sehat selalu. Jangan lupa like, subscribe, komen di bawah, hidupkan loncengnya. Sampai ketemu di konten berikutnya. Sehat selalu, salam berprogres. Bye-bye.